Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kita akan belajar kembali yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kita akan belajar subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Kalian bisa juga membuka buku paket Bupena 5D halaman 149 sampai 185. Sebelum belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris antara lain: yang pertama, isi iklan biasanya disingkat. Tujuan untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus, misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, iklan tidak disertakan dengan gambar. Biasanya iklan baris ini ada di koran atau majalah, namun dalam bentuk yang singkat. Biasanya iklan baris ini terdapat pada koran. Yang keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Nah, yang pertama ini adalah contoh iklan baris. Di sini tentang iklan alat rumah tangga. Jual mesin cuci import, harganya 2,5 juta per hari. Di Gria Sentosa, hubungi. Ada nomor telepon, kemudian ada alamatnya. Jadi sangat singkat sekali untuk iklan baris. Nah, kalau yang di sebelahnya ini adalah iklan kolom, di mana pada iklan kolom selain terdapat tulisan juga terdapat gambar yang menarik untuk iklannya. Kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain sebagai berikut. Pertama, isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Iklan kolom ini juga bisa ada di koran ataupun di majalah-majalah. Muatan IPA, mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Muatan bahasa Indonesia. menjelaskan unsur-unsur
dan bahasa yang digunakan pada iklan. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Pertama, menggugah. Kemudian informatif, menarik, dan kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Nah, di sini adalah contoh iklan buku-buku pelajaran untuk ujian. Yang paling atas itu adalah headline atau judul iklan. Disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibanding ukuran teks lain dalam iklan. Kemudian, bagian tengah adalah isi iklan disajikan dalam bentuk gambar produk. Kemudian, di bagian paling bawah itu adalah sumber iklan, memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Pada iklan itu terdapat kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif dan iklan tersebut adalah buku-buku UN dan USBN 2018. Muatan IPA. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Perhatikan contoh berikut. Air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir, kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna, yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah campuran homogen. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Kecuali setelah es batunya meleleh menjadi air dan tercampur dengan larutan teh, maka akhirnya minumannya menjadi campuran homogen. Tetapi kalau es batunya masih dalam bentuk bongkahan es dan terlihat jelas di sana tidak tercampur karena adanya es batu di dalam larutan teh. Muatan SBDP, karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan. Motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Kita lihat di sini adalah karya seni lukisan Kamasan dari Bali. Kemudian ada kerajinan wayang kulit dari Jawa. Ada kerajinan ukiran kayu dari Jepara. Dan ada kerajinan kain songket dari Palembang.
Muatan bahasa Indonesia mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Kebutuhan masyarakat sangat beragam. Karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya seperti berikut. Iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan undangan. Iklan penawaran adalah menawarkan sesuatu barang atau jasa. Sedangkan iklan permintaan yaitu menawarkan sebuah permintaan baik barang ataupun jasa. Kemudian iklan pemberitahuan yaitu memberitahukan sebuah informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya iklannya adalah mengajak untuk berbuat kebaikan atau mengajak masyarakat untuk mematuhi sebuah tata tertib ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian iklan undangan yaitu iklan yang mengundang masyarakat. Muatan PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Adapun penyebabnya adalah: pertama, kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Nah, akibatnya akan hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Penyebabnya adalah lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat, maka mengakibatkan sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Penyebabnya adalah tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti. Nah, akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi, ada sebab, ada akibat. Kalau penyebabnya itu kurang memiliki rasa persatuan, maka akibatnya juga berdampak tidak akan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Muatan IPS, pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Distribusi, pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, 3 kegiatan ekonomi ini sangat penting, di mana produksi itu adalah membuat atau Jadi 3 kegiatan ekonomi ini sangat penting, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Di mana produksi ini produsen membuat barang menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kemudian distribusi, di mana barang tersebut disalurkan kepada konsumen. Kemudian konsumsi, di mana konsumen membeli barang atau jasa untuk dimanfaatkan. Muatan bahasa Indonesia, perbedaan beragam jenis iklan elektronik. Berdasarkan medianya, iklan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu iklan media cetak dan media elektronik. Berikut adalah contoh iklan elektronik. Iklan radio, di mana iklan disampaikan hanya dalam bentuk audio atau suara. Iklan televisi, di mana iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerak.
iklan media digital, di mana iklan ini biasanya muncul dalam bentuk video ataupun banner animasi pada beberapa bagian halaman website, blog, ataupun YouTube. Nah, ini adalah contoh iklan media elektronik. Kalau iklan media cetak, berarti iklannya dicetak, baik itu di koran, majalah. Muatan PPKN, membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Keempat, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Kelima, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Muatan IPS, menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. B. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. C. Memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. D. Melakukan persaingan usaha secara sehat. E. Menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Muatan bahasa Indonesia, menjelaskan unsur-unsur iklan media elektronik. Setiap media elektronik memiliki unsur-unsur iklan yang berbeda-beda. Unsur-unsur tersebut membuat iklan elektronik untuk sebuah produk yang sama dapat memiliki perbedaan isi dan penyampaian dalam media elektronik yang berbeda. Coba kita lihat unsur-unsur iklan elektronik berdasarkan media dalam tabel berikut. Media radio, audio atau suaranya berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, musik maupun efek suara. Sedangkan video atau gambarnya tidak memiliki gambar atau video karena medianya berupa radio. Kemudian waktunya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk media televisi, di mana audio atau suaranya berupa suara manusia, hewan, tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara. Nah, untuk video atau gambar yaitu menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak. Untuk waktunya juga disampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian media internet. Untuk audio atau suaranya yaitu berupa video yang memiliki unsur suara. Untuk video atau gambarnya itu menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak, animasi gambar. Dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Nah, untuk bahasa dan kalimat, baik media radio, televisi maupun media internet, yaitu menggunakan bahasa formal maupun informal. Kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah dipahami, atau komunikatif dan informatif, dan juga harus menarik. Muatan IPA, larutan dalam pewarna batik jumputan. Saat membuat pewarna, untuk membuat batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis.
Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, atau daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Namun kalau yang mau lebih alami, kita gunakan saja bahan-bahan dari alam, baik itu dari buah-buahan maupun dari Nah, kalau kita ingin menggunakan pewarna alami, sebaiknya kita menggunakannya dari tumbuhan. Muatan SBDP membuat karya seni rupa. Batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis. Batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Nah, maksud malam di sini bukan adalah malam hari, tetapi maksud di malam di sini adalah yaitu menggunakan lilin khusus untuk memberikan motif pada kain. Nah, ini adalah kita lihat ini contoh batik jumputan, di mana memberikan warna pada pakaian. Perendaman di dalam rautan pewarna adalah salah satu tahapan membuat batik jumputan. Kemudian muatan bahasa Indonesia. Membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, iklan komersial. Iklan komersial berisi mengenai informasi suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, iklan non-komersial. Iklan non-komersial berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Nah, apa bedanya iklan komersial dengan non-komersial? Kalau iklan komersial itu menjual produk, barang atau jasa. Sedangkan iklan non-komersial itu tidak menjual barang atau jasa, tapi hanya berupa pemberitahuan saja. Misalnya contohnya iklan komersial adalah iklan menjual produk makanan atau minuman. Sedangkan iklan non-komersial misalnya adalah iklan tentang layanan masyarakat. Misalnya contohnya cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Muatan PPKN, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Lingkungan dengan masyarakat yang rukun antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, memiliki toleransi dalam keberagaman, ras, suku, maupun agama. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Muatan SBDP, membuat batik perintangan. Batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan. Sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin malam tersebut tidak terkena zat warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi hari ini, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.